Halo guys, welcome back my channel The Tony. Kali ini kita akan melanjutkan Ninja Kamui. Jadi ngomong-ngomong, ngiming-ngiming tanpa banyak basi-basi, besi. Apa itulah. Subscribe dulu ya. Subscribe dan like video ini kalau kalian suka. Kalau nggak suka, kalian dislike. Jadi tanpa banyak bercincau-cincau dari awal, jadi kita langsung masuk aja ke filmnya guys ya. Terlihat seorang laki-laki pendek sedang menikmati makanannya di ruangan yang luas. Aku kasih nama dia si kecil. Saat menikmati steaknya, datang seorang pria bernama Master Yamaji. Si kecil berbicara tentang kode etik seorang ninja, di mana Yamaji nampak sangat terobsesi dengan Higan. Namun Yamaji menegaskan kalau orang-orang buangan sudah tidak layak sebagai seorang shinobi. Begitu orang-orang itu membelot, maka secara otomatis mereka adalah musuh. Para pembelot itu harus dimusnahkan agar jurus rahasia klan ninja tidak terbongkar. Yamaji melanjutkan kalau Higan merupakan salah seorang ninja elit yang menguasai berbagai teknik ninja dalam pertarungan. Dia sama sekali tidak mengenal rasa kasihan saat melenyapkan targetnya. Walau sudah dibunuh sekali, namun Higan bisa bangkit dari kematian. Master Yamaji pun curiga kalau Higan menggunakan salah satu teknik rahasia yang hanya bisa digunakan oleh ninja sepuh. Dan hal itu membuat si kecil bersemangat untuk membunuh Higan. Sementara itu di lokasi lain, seorang ninja yang dijuluki sebagai Malaikat Maut yang bernama Zai akan berduel melawan mantan gurunya. Dia ditanyai oleh mantan gurunya, "Sudah berapa banyak ninja buangan dan kerabat yang telah kau bunuh, Jing?" Sang guru terpaksa meninggalkan organisasi karena terlalu korup. Sementara Zai yang takut pada organisasi lebih memilih diam dan membuang kebanggaannya sebagai seorang shinobi. Setelah sang guru selesai mengoceh, dia langsung mengeluarkan teknik rahasia yang bernama burung layah. Teknik ini benar-benar kuat dan mampu menghancurkan area pertarungan. Namun anehnya, Zai nampak santai dan baik-baik saja. Ketika itu sang guru kaget melihat Zai tidak menggunakan pedang saat menangkis teknik rahasianya. Dan ternyata pedang Zai sudah menancap di perut sang guru, sehingga membuatnya harus menunggu di neraka. Keesokan harinya, Mike terlihat pergi menemui Higan di sebuah tempat. Kemudian Mike pun menjelaskan pada Higan bahwa sabit yang digunakan musuh sebelumnya terbuat dari paduan logam khusus, yang dimana sabit tersebut diproduksi oleh Auza. Di sini terlihat jelas kalau ninja pembunuh yang menyerang mereka memiliki koneksi dengan Auza. Mike merasa kalau korporasi ini sangat berbahaya, apalagi mereka bisa membuat FBI menutup mulut dengan rapat. Namun niat Higan untuk balas dendam tidak surut. Karena ia telah kehilangan keluarganya, dia akan terus mengejar dan membunuh mereka semua. Kemudian Mike dan Higan sepakat untuk kerjasama untuk menangani masalah ini. Mike dan Higan menemui Emma di bawah salah satu jembatan kota. Keduanya pun memasuki mobil Emma dan mereka agak terkejut setelah menyaksikan kecanggihan mobil Emma dari dalam. Walau terlihat jadul, namun mobil ini pada dasarnya adalah komputer canggih yang sudah bisa dibawa kemana-mana. Emma bisa mendapatkan semua informasi penting dari seluruh dunia. Salah satunya adalah Auza, di mana korporasi ini adalah perusahaan multinasional yang terlibat dalam perbuatan senjata militer, hiburan, dan energi terbarukan, serta segala macam teknologi yang ada. Auza merupakan pemegang saham pasar global yang sangat besar. Mereka menguasai pasar di seluruh penjuru dunia dengan begitu cepat. Produk mereka juga menggeser berbagai macam perangkat keras dan lunak. Bisa dikatakan kalau saat ini tidak ada satupun negara di dunia yang tidak menggunakan produk Auza di dalamnya. Namun perkembangan Auza yang sangat luar biasa ini juga muncul banyak rumor yang tidak sedap. Di antaranya adalah beberapa tokoh organisasi besar saingan Auza bersama para jurnalis dan pihak konsumen yang tidak tenang dengan teknologi Auza yang tiba-tiba padam secara misterius. Emma menjelaskan ada banyak sekali kematian yang disebabkan para ninja selama perkembangan organisasi Auza. Emma memberikan informasi tentang markas perusahaan Auza yang bertempat di Auza City. Auza City adalah kota buatan yang dibangun oleh perusahaan Auza. Untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, mereka harus terjun secara langsung dan menyelidiki markas pusat itu. Tiba-tiba mereka mendapatkan serangan dadakan dari musuh. Higan pun dengan sigap menyelamatkan Mike dan segera meminta Emma untuk jauh dari tempat. Dengan mata batinnya, Higan bisa mengetahui posisi musuh di atas mobil. Tak lama sebuah truk menabrak mobil Emma sehingga terpelanting parah. Higan melihat Mike dan Emma yang tidak sadarkan diri dan muncul seorang ninja untuk mengajak Higan gelut.
Setelah mengalahkan musuh, Higan mencabut sebuah kamera yang menempel di tubuh si ninja. Yang ternyata di sana ada si kecil yang sedang menonton pertarungan mereka sambil makan. Lalu Higan memecahkan kamera tersebut. Beberapa saat kemudian, tampak polisi dan ambulans datang ke lokasi. Di saat itu pula Higan ditelepon oleh seseorang. Pria yang menelepon meminta Higan tidak perlu khawatir karena jalur panggilan ini aman dan tidak mungkin disadap oleh siapapun. Dia belum bisa mengungkapkan siapa dirinya pada Higan. Namun dia tahu kalau Higan akan masuk ke area Auza City. Pria yang menelpon akan membantu Higan untuk memasuki Auza City, yang dimana Auza City dilindungi oleh sistem keamanan canggih yang berlapis-lapis. Jadi Higan tidak mungkin bisa menembus ataupun memasukinya seorang diri. Awalnya Higan tidak mempercayai pria yang menelpon tersebut. Namun setelah pria itu berkata kalau mempelajari orang lain tanpa mengungkapkan identitas adalah inti sejati dari kecerdikan ninja. Dia juga menjelaskan kalau mereka memiliki status yang sama. Higan terkejut dan menebak kalau pria tersebut adalah ninja Nukenin, atau bisa disebut ninja yang telah keluar dari organisasi para ninja. Pria tersebut hanya meminta Higan menunggu di lokasi tertentu demi mencapai tujuannya. Percaya atau tidak, itu hanyalah sebuah pilihan. Pada keesokan harinya, Higan nampak datang ke rumah sakit untuk menyapa Mike dan memberitahu kalau ada seorang shinobi yang akan membantu Higan untuk masuk ke Auza City. Mike pun bertanya, bagaimana kamu bisa tahu kalau pria yang menelepon itu adalah seorang Nukenin yang sama nasibnya sepertimu, Mas Higan. Higan menjelaskan kalau orang tersebut tahu sajak yang hanya diwariskan oleh organisasi terdahulu dan tidak pernah ada yang menyebut sajak tersebut sejak para ninja pindah ke negara ini. Emma pun sependapat dengan pria misterius itu, di mana sistem keamanan Auza City sangat rumit dan mungkin cuma hantu saja yang bisa melewatinya. Walaupun sangat mustahil menembus sistem keamanan Auza City, namun Emma menemukan petunjuk bagus dari komunitas Dark Web yang selalu mengawasi tindakan Auza. Selain itu, Emma juga menemukan lokasi admin situs ini, di mana si admin mengaku sebagai mantan peneliti Auza. Walau lokasinya cukup jauh, namun Mike berencana mendatangi si admin Dark Web. Sebelum Higan pergi, Mike bertanya apakah Mari mengetahui tentang identitas Higan yang sebenarnya. Disinilah terungkap kalau Mari mengetahui segalanya. Selain itu, Mari nyatanya adalah seorang shinobi, sama seperti Higan. Mereka berdua telah melanggar kode etik ninja, di mana mereka seharusnya mengabaikan emosi, bahkan terhadap rekannya sendiri. Emosi yang dimaksud adalah mereka tidak boleh cipokan dan bercocok tanam alias menikah cok. Mike pun menyadari tentang alasan mengapa Higan lebih memilih keluarganya daripada ninja. Sementara itu di Auza City terlihat seorang pria berambut pirang yang bernama Joseph, dan para petinggi ninja tengah mengadakan rapat penting yang membahas tentang pergerakan Higan. Sudah bisa dipastikan kalau Higan akan mendatangi Auza City. Sementara itu si kecil nampak cengengesan dan ribut dengan Jilly yang merupakan asisten si Joseph. Saat itu juga Master Yamaji langsung mengeluarkan teknik mencekik jarak jauhnya. Jelas saja si kecil sangat kesakitan dan tidak bisa bernapas. Yamaji meminta semua orang di sini fokus karena mereka semua tahu kalau Higan tidak bisa diremehkan. Sesuai dengan rencana sebelumnya, mereka harus mengungkapkan dan menghancurkan teknik rahasia Higan. Setelah itu, Yamaji melepaskan cengkraman tangannya dari si kecil. Scene berpindah menampilkan kisah masa lalu Higan di mana terlihat ada 3 orang shinobi mendapatkan pengakuan atas keahlian ninjanya dari para tetua klan. Mereka bertiga pun diberi gelar nama ninja, yaitu Higan, Sai, dan Mari. Selain itu, masing-masing dari mereka akan mewarisi seni bela diri rahasia, di mana teknik itu harus dirahasiakan dan tidak boleh dibocorkan pada orang lain. Mulai saat itu, misi yang akan diterima Higan, Zai, dan Mari akan semakin berbahaya. Ketiganya pun mulai menjalankan sebuah misi. Mereka lantas melumpuhkan banyak para penjaga dengan sangat cepat. Namun saat Mari membuka sebuah lemari, dikejutkan dengan kemunculan seorang wanita yang berusaha melindungi putrinya. Wanita itu pun bergerak cepat dan berusaha menembaki Mari, dan secara refleks Mari menghunuskan pisau pada wanita tersebut. Ketika menyadari Mari terluka, Higan pun langsung membantu Mari, dan keduanya langsung kabur dari kejaran para bodyguard dengan cara menjatuhkan diri ke danau. Setelah memberikan pertolongan pertama, Higan tidak mau pergi meninggalkan Mari. Sadar kalau dirinya hanya menjadi hambatan, Mari pun berusaha bunuh diri, namun dengan sigap Higan segera menghentikannya. Higan tidak akan kembali sendirian, walau itu berarti dia telah melanggar kode ninja. Bahkan sejak bertemu Mari, sebenarnya si Higan sudah sering melanggar kode etik ninja. Lalu mereka pun bercipoka. Lalu scene kembali pada Higan di masa kini, di mana dia kembali mendapatkan panggilan telepon dari pria misterius yang menjelaskan pada Higan tentang sistem keamanan Auza City, dilindungi dengan sistem yang bekerja hanya menggunakan teknologi buatan yang diciptakan secara independen.
Mereka memiliki CCTV dan sensor di sepanjang wilayah, dan sensor itu bisa melakukan pemeriksaan pada semua orang yang berusaha mendekati kota. Jika tidak memiliki izin atau ada oknum yang mengabaikan peringatan yang sudah ditentukan, maka sistem secara otomatis akan melakukan penyerangan. Terlebih lagi, kawasan udara di atas kota itu dipenuhi oleh gelombang elektromagnetik. Karena itu, Higan harus memasuki Auza City melalui fasilitas bawah tanah. Kemudian pria tersebut mengirimkan titik koordinat pintu masuk dan peta wilayah tersebut pada Higan. Tempat itu dipenuhi banyak sekali kamera CCTV, jebakan laser, serta tentara bayaran yang berpatroli di setiap ruangan. Agar rencana ini bisa berjalan dengan mulus, Higan harus menghindari pertarungan yang tidak perlu. Jika Higan bisa mencapai pelindung elektro di batas kota, maka pria misterius itu akan membantu mematikan pelindung itu dan membukanya kembali setelah 5 detik. Jika lebih dari 5 detik, maka alarm peringatan pasti akan berbunyi. Waktu yang ditentukan pun tiba, dan Higan segera bergerak melakukan rencana penyusupan sambil dipandu oleh pria misterius itu melalui handsfree, yang mana pria tersebut telah meretas CCTV dan Higan hanya memiliki waktu 8 menit saja. Dengan dipandu oleh pria misterius itu, Higan mampu melewati para penjaga dengan aman. Namun sayangnya Higan akhirnya ketahuan karena keringatnya setetes terkena laser tersebut yang membuat alarm berbunyi. Para pengawas CCTV pun mulai waspada karena sensor telah menangkap adanya seseorang penyusup tidak dikenal. Dikarenakan sudah ketahuan, Higan terpaksa melumpuhkan para penjaga. Berlari sambil melumpuhkan para penjaga, Higan tiba di sebuah lorong merah yang memiliki pelindung elektromagnetik. Namun sayangnya, ketika hendak melewati penghalang tersebut, langkah Higan tiba-tiba terhenti karena kemunculan Zai dan membuat penghalang elektromagnetik aktif kembali. Zai, Mari ga shinda. Higan. Higan pun berkata pada Zai, kalau Mari telah meninggal dunia. Dia lantas bertanya pada rekan lamanya itu, apakah pembantaian ini merupakan perintah dari Master Yamaji? Zai hanya menjawab kalau Higan akan selalu berada dalam bayang-bayang kematian, lalu pergi. Sementara itu, Mike lantas memasuki sebuah bangunan yang ternyata adalah sebuah klub yang berantakan. Dia pun membangunkan seorang pria yang tertidur di sana. Si pria pun jadi sangat kaget karena Mike memanggil nama aslinya, yaitu Jason Gardenes. Jason mengira Mike akan melaporkan dirinya pada Auza. Namun kedatangan Mike ke tempat ini bukanlah untuk menangkap Jason. Dia hanya ingin bekerja sama dengan Jason dengan tujuan menuntaskan penyelidikannya. Oleh karena itu, Mike meminta semua informasi tentang Auza yang diketahui oleh Jason. Karena takut pada Mike yang mengetahui tempat persembunyiannya, Jason pun mengajak Mike dan menunjukkan tempat kerja rahasia yang ternyata Jason memiliki ruang server besar yang digunakan untuk melakukan peretasan. Singkat cerita, pada akhirnya Jason membantu Mike untuk menggali informasi dan dia berhasil memasuki jaringan internal Auza. Tanpa diduga, Jason menemukan sebuah folder bound yang berisikan data pelanggaran dan daftar karyawan perusahaan itu. Sayangnya, Mike tidak menemukan informasi tentang ninja di folder itu. Namun dia kaget setelah melihat nama Emma Samada di layar komputer. Mike jadi bertanya-tanya mengapa nama Emma ada di daftar server Auza. Tak diduga alarm kemudian tiba-tiba menyala. Jason pun sangat bingung, apalagi para tentara bayaran Auza mulai muncul dan memasuki klub. Tanpa membuang waktu, keduanya berhasil kabur menggunakan mobil. Tidak tinggal diam, para tentara bayaran yang mengendarai mobil juga mengejar Mike dan Jason. Scene berpindah di markas Auza di mana para petinggi tengah serius membahas kebocoran sistem yang hendak ditembus oleh Higan. Melihat pergerakan Higan membuat Asuka sangat yakin kalau Higan dibantu oleh orang dalam dengan rencana yang begitu matang. Si kecil tidak peduli jika Higan benar-benar datang. Si kecil pun merencanakan untuk membiarkan Higan masuk ke kota. Kemudian mereka akan menggunakan seluruh pasukan yang ada di alam semesta untuk membantai Higan. Sementara itu, pria misterius kembali menghubungi Higan. Dia pun menyampaikan kalau organisasi telah memutuskan untuk membiarkan Higan memasuki Auza City, yang dimana itu juga merupakan strategi jebakan Auza. Dan Auza akan mengeluarkan ninja elit untuk melawan Higan.
Higan tidak peduli tentang hal itu dan tetap akan memasuki Aozazidi dengan tekad akan membunuh Yamaji dan menghabisi orang yang terlibat untuk membayar apa yang telah mereka lakukan pada keluarga tetangga. Dengan cepat, Higan mulai bergerak melalui saluran bawah tanah dan menghabisi para musuh. Ketika Higan memasuki lift, nafasnya tampak terengah-engah. Dan untuk membakar semangat, Higan mengingat anak dan istrinya yang tewas dibantai oleh organisasi ini. Ketika tiba di sebuah ruangan yang ternyata ada 4 orang ninja elit yang menggunakan teknologi Aoza yang disebut Gosoku Gear. Namun ketika hendak melawan para ninja Gosoku Gear tersebut, Higan melihat Yamaji lewat dengan menggunakan helikopter. Karena merasa kesal, Higan menargetkan langsung untuk mengejar Yamaji. Dengan menggunakan teknik kuning no jutsunya, dia mengalihkan para ninja elit tersebut, kemudian mengeluarkan tali plastik untuk mengikat helikopter tersebut. Namun sayangnya, Higan harus terjatuh karena tertembak di lengannya. Karena tahu para ninja elit telah berada di belakangnya, Higan terpaksa mengeluarkan teknik rahasia, persepsi absolut untuk melawan para ninja elit. Karena Gosoku Gear yang digunakan para ninja elit itu terlalu canggih dan kuat, sehingga membuat Higan tidak mampu untuk melawan mereka semua. Setelah Higan babak belur, Zai tiba-tiba datang dengan bermaksud untuk membunuh Higan dengan pedangnya. Namun tiba-tiba Higan diselamatkan oleh salah satu ninja elit yang menggunakan Gosoku Gear tersebut. Saat itu pula, ninja elit yang menyelamatkan Higan memasang alat untuk melumpuhkan Gosoku Gear ninja elit lainnya, supaya tidak dapat mengejarnya, sehingga Higan berhasil diselamatkan.